Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Novianti dari kelas 12 IPS 2. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal atau parlementer pada tanggal 6 September 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, pada subbab yang pertama ada sistem kepartaian. Masa demokrasi parlementer merupakan masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 sebagai undang-undang negara. Nah, lalu di sini ada definisi partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Selanjutnya ada tujuan pembentukan dari partai politik. Tujuan dari pembentukan partai politik ini untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Maka, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Nah, ada latar belakang pembentukan dari partai politik. Yang pertama, untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Yang kedua, menghilangkan stigma warisan fasis Jepang. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen. Nah, selanjutnya ada awal pembentukan partai politik. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Namun, keinginannya tidak terwujud sehingga terbentuklah maklumat pada tanggal 3 November 1945. Maklumat pada tanggal 3 November 1945 isinya tentang pembentukan partai politik yang menghasilkan 10 partai politik. Di antaranya ada Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Perkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Nah, ini dia nama-nama 10 partai politik beserta pendiri serta tahun berdirinya partai tersebut. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai yang bertujuan agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Nah, bisa dilihat pada subbab yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang tujuan partai politik ini. Sebelumnya tujuannya adalah kepentingan nasional, namun pada akhirnya menjadi kepentingan golongan. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Muhammad Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan agar dapat mengukur kekuatan perjuangan dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai-partai politik yang memerintah. Nah, hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, sehingga programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi, dan keamanan. Maka kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal.